Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang menggambarkan pandangan atau cara berpikir yang menganggap seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, baik secara geografis, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan memandang seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Wawasan Nusantara juga mencakup semangat untuk menjaga dan mengelola keanekaragaman yang ada di Indonesia demi kepentingan bersama. Teori-teori geopolitik. Geopolitik adalah kajian tentang hubungan antara geografi, politik, dan kekuasaan negara. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan hubungan ini dan mencoba menjelaskan pengaruh geografis terhadap kebijakan politik negara. Beberapa teori geopolitik yang terkenal adalah antara lain. Yang pertama, teori jantung dunia. Friedrich Hetzel mengembangkan teori ini yang menekankan pentingnya ruang sebagai faktor utama dalam kekuatan negara. Menurut Hetzel, negara yang ingin menjadi besar dan kuat harus memperluas wilayahnya. Teori ini mengarah pada konsep liberalisme atau ruang hidup yang diadopsi oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia. Yang kedua, teori maritim. Alfred Mahan mengemukakan bahwa kekuatan maritim adalah kunci untuk menguasai dunia. Mahan berpendapat bahwa negara yang menguasai lautan dan jalur pelayanan utama akan memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang besar. Teori ini mempengaruhi kebijakan maritim negara-negara besar termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Yang berikutnya, wawasan Nusantara dalam Perundang-undangan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengedepankan persatuan dan kesatuan negara, serta pemahaman akan kekayaan budaya dan keberagaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Wawasan ini mencerminkan pemikiran strategis tentang bagaimana Indonesia sebagai kepulauan dapat mempertahankan integritas dan kemajuan dengan menghargai keberagaman etnis, budaya, suku bangsa yang ada. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, wawasan Nusantara tercermin dalam berbagai aspek kehidupan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang berikut asas kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan wilayah. Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh meskipun terdiri dari ribuan pulau. Yang kedua, keadilan sosial, seperti individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Yang ketiga, keberagaman budaya, menghargai perbedaan suku, bahasa, tradisi sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, kemandirian dan ketahanan nasional, mengutamakan potensi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Yang berikut fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan, membangun persatuan di tengah keberagaman, mendorong saling menghargai perbedaan. Yang kedua, identitas nasional, memperkuat identitas nasional melalui pemahaman sejarah, budaya, dan nilai bangsa. Yang ketiga, ketahanan nasional, mendorong pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan memperkuat pertahanan negara. Yang berikut fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, membangun persatuan di tengah keberagaman, mendorong saling menghargai perbedaan. Yang kedua, identitas nasional, memperkuat identitas nasional melalui pemahaman sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Yang ketiga, ketahanan nasional,
mendorong pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dan memperkuat pertahanan. Yang berikut tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Menciptakan persatuan di tengah keberagaman, mengurangi konflik, dan membangun solidaritas. Yang kedua, identitas nasional. Memperkuat identitas nasional melalui pendidikan sejarah dan promosi budaya. Yang ketiga, ketahanan nasional. Indonesia membangun ketahanan dalam aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Yang berikut dasar pemikiran wawasan Nusantara. Dasar pemikiran wawasan Nusantara berasal dari konsep bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki identitas dan kepentingan yang terhubung melalui suatu kesatuan wilayah, budaya, sejarah, dan politik. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengingat keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Yang berikut 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia. 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia adalah dasar penting yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar tersebut adalah: yang pertama, Pancasila. Pancasila dasar negara yang berisi 5 sila yang menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Indonesia yang mengatur segala hak, kewajiban, dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menegaskan pentingnya keberagaman dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara ini Indonesia sebagai negara kesatuan yang tidak terpecah-pecah dengan wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Yang berikut implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah suatu pandangan atau cara pandang terhadap Indonesia yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan, dengan mengutamakan kepentingan segera dan mempersatuan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan global, serta mengoptimalkan potensi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang benar. Yang berikut implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah suatu pandangan atau cara pandang terhadap Indonesia yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan, dengan mengutamakan kepentingan segera dan mempersatuan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan global, serta mengoptimalkan potensi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang benar. Yang berikut konsep identitas nasional. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketaguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun yang dari luar, yang langsung maupun tidak langsung. Yang berikut perkembangan teori ketahanan nasional. Perkembangan ketahanan nasional Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak negara ini merdeka. Ketahanan nasional mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling terkait untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Yang berikut pembinaan ketahanan nasional.
Pembinaan ketahanan nasional adalah upaya yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Konsep ketahanan nasional ini berfokus pada bagaimana suatu negara dapat bertahan dan mempertahankan integritas, identitas, serta keutuhan wilayah dan budaya meskipun menghadapi berbagai dinamika baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Yang berikut doktrin baru ketahanan nasional. Doktrin pertahanan nasional adalah pedoman untuk mengatur dan mengelola sumber daya pertahanan negara dalam rangka mencapai tujuan keamanan nasional. Doktrin pertahanan nasional terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, komponen militer yang bersifat trimatra Nusantara, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berikut komponen nirmiliter yang bersifat Dwidharma Nusantara, yaitu komponen cadangan dan komponen pendukung. Doktrin pertahanan nasional Indonesia dirumuskan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara, diantaranya kestabilan ekonomi, pertahanan dan negeri, politik dalam dan luar. Yang berikut politik dan strategi nasional. Yang pertama, pengertian politik. Secara epistemologis, istilah politik berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno, politeia, yakni polis yang artinya adalah kota. Dengan kata lain, polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Kemudian teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Yang berikut pengertian strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melakukan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang berikut dasar pemikiran politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam menjamin manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Berikut penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional yang telah berlangsung lama disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 45 berkembang pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang 45 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada di dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekanan. Berikut konsep identitas nasional. Yang pertama, hakikat dan dimensi identitas nasional. Hakikat identitas nasional merujuk pada ciri-ciri, nilai, dan karakteristik suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini berkembang melalui sejarah panjang.
kebudayaan, bahasa, agama, simbol nasional, serta pengalaman kolektif rakyatnya. Hakikat identitas nasional melibatkan pemahaman tentang siapa kita sebagai bangsa, apa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan dan identitas bersama, serta bagaimana cara tersebut menempatkan dirinya dalam konteks globalisasi. Yang berikut unsur-unsur pembentukan identitas nasional Indonesia. Kemajemukan ini merupakan perpaduan dan unsur-unsur yang menjadi inti identitas Indonesia: sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Yang berikut lanjutan konsep identitas nasional. Yang pertama, globalisasi dan ketahanan identitas nasional. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang melibatkan pertukaran informasi, teknologi, dan budaya. Yang kedua, identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, etnis, adat istiadat, dan agama. Yang berikut multikulturalisme antara nasionalisme dan globalisasi. Pengaruh multikulturalisme terhadap nasionalisme. Yang pertama, positif. Kesadaran keberagaman meningkat, memperkaya identitas nasional. Multikulturalisme membuat identitas nasional lebih inklusif dan dinamis. Media dan teknologi mempengaruhi nilai dan norma yang masyarakat tergantung cara penyampaiannya. Yang kedua, negatif. Ekonomi global, masuknya investasi asing, membawa budaya kerja yang bisa mengubah nilai lokal.